What up, it's Chris. Kita lanjutin ransom kita. Ya, kita ini orang-orang ketebusannya Tuhan. Ini pembelajaran Alkitab yang disengaja dibagikan dalam jumlah atau dalam porsi bite size biar siapapun bisa nangkep gitu ya maksudnya apa. Kita lanjutin ada di Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Masih di Lukas 13, kali ini di ayat 22 sampai 30. Di ransom kali ini aku kasih judul bentuknya pertanyaan, sedikit dong yang diselamatkan. Nah, itu judulnya. Oke, kita mulai di ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan yang jujur, gue juga pernah bertanya demikian. Ya, kalau gue perhatiin gitu ya, dengan semua persyaratan untuk diselamatkan, ya betapa sungguh-sungguh kita harus hidup. Dan akhirnya gue mulai bertanya, berarti sedikit dong ya yang diselamatkan, gak banyak mayoritas. Tapi dulu ketika gue bertanya itu, lebih ke dengan perasaan superior karena gue berasa selamat sendiri dan yang lainnya enggak. Dan mental itu yang sebenarnya salah. Gue tahu sikap hati gue salah. Dan nampaknya di sini sikap hati orang ini juga salah. Lihat, sampai Yesus, ayat 24 dibilang ini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, bukan kepada orang yang bertanya. Harusnya gini ya, orang yang satu yang bertanya, nanya ke kita jawabnya ke orang itu dong. Cuma kalau pertanyaan itu nampaknya ada tendensius, ada udang di balik bakwan, ada maksud tersembunyi dari pertanyaan itu, atau yang bertanya nggak sungguh-sungguh bertanya. Ya, karena gini, bener nggak, zaman sekolah dulu, zaman masih belajar gitu ya, ada aja gitu temen yang nanyanya itu buat caper, nggak ada urusan dia tahu apa enggak, atau nanya biar dia kelihatan paling tahu atau lebih superior. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Tapi nampaknya orang ini apapun motivasi di baliknya, Yesus ngejawabnya ke orang-orang banyak, bukan ke yang bertanya. Berarti ada problem dalam hati dia. Seperti ada problem dengan hati gue juga ketika gue mempertanyakan hal itu. Berarti sedikit dong ya yang diselamatkan. Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Ya, garisin kata-kata ini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Bicara tentang keselamatan. "Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Ya, pada hari kita tahu ini anugerah Tuhan. Ya, kemurahan hati Tuhan yang memampukan kita untuk diselamatkan, yang membuat kita mungkin bisa, akan sebut mungkin dan bisa diselamatkan. Pada akhirnya kita ini diselamatkan, bukan menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, makanya kata-kata Tuhan Yesus begitu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat, karena ini bicara tentang anugerah. Ayat 25, "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Lu dari mana aja? Itu bahasa gampangnya. Atau kalau dalam konteks yang kurang lebih sama ya, di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ada pertanyaan seperti ini. "Siapa ya? Aku tidak pernah mengenal engkau, pergilah hai pembuat kejahatan." Ya. "Aku tidak tahu dari mana kamu datang," itu kayak, lu siapa sih? Gue gak pernah kenal sama lo, atau kemana aja lo? Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, dalam hidup ini kita kemana aja, karena Tuhan gak pernah kemana-mana, Tuhan setia. Tidak pernah, never leave nor forsake us, dia gak pernah meninggalkan atau melupakan kita, dia selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Pertanyaannya adalah kita kemana aja? Gue gak tahu dari mana lo datang, siapa lo? Ya, amit-amit banget gak kalau di hari terakhir Tuhan berkata demikian, kita akhirnya menjadi orang-orang yang mengetok-ngetok pintu yang ditutup oleh Tuhan sendiri. "Bukakanlah kami pintu." Ya, gue mau baca dari apa yang study Bible favorit gue ya, dalam bahasa Indonesia, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan versi Life Application Study Bible. Ya, Life Application Study Bible, suka banget gue. Dicatat seperti ini: "Untuk mendapatkan keselamatan dibutuhkan perjuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang rela dilakukan oleh sebagian besar orang." Artinya, untuk mendapatkan keselamatan ini perlu perjuangan. Ini bukan sesuatu yang sembarangan, murahan dan gratisan, nggak jelas. Ya, walaupun ini sebuah hadiah, tapi bukan sesuatu yang tanpa upaya. Ya, harus dibutuhkan perjuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang rela dilakukan oleh sebagian besar orang. Jadi nggak banyak yang mau berjuang. Ya, jelas kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Ya, makanya tadi udah jelas ya, banyak orang berusaha masuk tapi nggak akan bisa, karena ini anugerah Tuhan. Ya, kita sama sekali tidak mungkin dapat berjuang sendiri untuk memperoleh anugerah Allah, pemberian dari Tuhan. Ya, kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu dengan sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus dan tekun berjuang untuk mengikut Dia berapapun harganya, berapapun pengorbanannya.
Kita tidak berani menunda keputusan ini karena pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Akan ada momen di mana Tuhan sendiri yang tutup pintunya. Ya artinya apa? Kata-kata yang sering banget gue ulang kalau lu perhatiin. Tuhan di pihak kita, it's true, tapi waktu tidak di pihak kita. Time is running out. Ya God is on our side. Tuhan di pihak kita, tapi time is not, waktu tidak di pihak kita. Time is running out. Artinya karena dibilang pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Akan ada momen di mana Tuhan yang tutup. Dan kita gedor-gedor di depan juga udah gak ada gunanya. Ya, artinya keselamatan ini sesuatu yang harus sungguh-sungguh kita perjuangkan dan tidak tunda-tunda. Bicara tentang tentunya pertobatan. Ya, pertobatan karena iman kepada Yesus yang leads to repentance, leads to salvation. Ya, karena kepercayaan tanpa pertobatan nggak mungkin. Kalau orang nggak bertobat berarti dia nggak sungguh-sungguh percaya. Kita lanjut ke ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Lah, kita kan bareng. Gue dengar khotbah lu kok. Ya, gue kan di pemuritan yang sama. Kalau kita kan satu kaum, misalkan satu gereja. Saya kan jemaat Bapak. Kata-kata itu loh. Ya, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Kok bisa-bisa engkau bertanya, lu siapa? Loh, kan kita familiar. Saya kan selalu dengerin khotbah-khotbahnya. Ya, nge-like postingannya, repost. Ya, apapun itu. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. I never knew you. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Matius 7 sekali lagi. Matius 7, 21-23. Ya, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, ya menyampaikan isi hati Tuhan demi namamu, buat banyak mujizat demi namamu juga, dan pada akhirnya udah melakukan hal-hal hebat demikian pun didapati bahwa gak sungguh-sungguh percaya. Sehingga apa, dibilang, aku gak pernah mengenal engkau, siapa ya? Pergilah hai pembuat kejahatan. Wow, itu salah satu, gini, jujur gue pertama kali baca itu sungguh-sungguh ya, gue nangis hampir seminggu. Karena gue takut banget, jujur gue takut banget didapati kayak gitu. Melakukan banyak hal demi nama Tuhan, tapi gak sungguh-sungguh buat Tuhan. Nah, akhirnya didapati aslinya, karena Tuhan pasti tahu hati kita. Gak ada yang kita bisa tutupi dari Tuhan. Ya, kita gak bisa bohongin Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Untuk ayat 26 dan 27, kembali gue kutip dari APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri Life Application Study Bible. Orang-orang ingin mengetahui siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, tentunya juga kita bertanya, gue beneran masuk nggak? Maksudnya gue terdaftar nggak? Kan dibilang ada kitab kehidupan, di situ nama saya tertulis nggak ya di sana? Ya. Yesus akan menjelaskan bahwa meskipun banyak orang mengetahui tentang Allah, hanya sedikit orang yang mengakui dosa mereka dan menerima pengampunannya. Mungkin kita tidak akan melihat orang-orang yang kita harapkan akan kita temui di dalam kerajaan surga. Beberapa pemimpin agama yang sangat terhormat dan mengaku setia kepada Yesus tidak akan berada di sana, sebab mereka bukan pengikut sejati dan diam-diam merusak moralnya. Pencitraannya bagus, aslinya nggak ada yang tahu. Ya. Dan ini apa ya? Ini yang mesti kita sungguh-sungguh telisik kedalaman hati kita. Ketika kita bertanya sama Tuhan, sedikit dong yang diselamatkan. Apakah dengan mental berasa kayak gue pasti selamat, yang lain gimana ya? Atau kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, hidup dalam pertobatan yang sejati, kekristenan yang sesungguhnya. Ya, are we for real? Ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Loh, gue tahu nih nabi-nabi ini. Gue tahu Abraham. Ya, gue berasa anaknya. Ishak, Yakub, gue tahu semua nih nabi-nabi. Musa, Nuh, gue tahu semua nih. Ya, familiar. Ayat 29, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Bicara tentang apa sih? Kembali gue kutip dari APHB, seri Life Application Study Bible. Kerajaan Allah akan mencakup orang-orang dari segenap penjuru dunia. Ya, dari berbagai suku bangsa, bahasa, ras, berbagai era, berbagai zaman. Penolakan bangsa Israel terhadap Yesus sebagai Mesias tidak akan menghentikan rencana Allah. Orang Israel sejati meliputi semua orang yang percaya kepada Kristus. Ingat kita Israel rohani. Ya, walaupun Israel secara lahiriah belum tentu diselamatkan karena belum tentu beriman kepada Yesus. Ya, orang Israel sejati, ya, Israel rohani yang sebenarnya meliputi semua orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah fakta penting yang ditekankan Lukas saat ia menyampaikan Injilnya kepada orang-orang bukan Yahudi.
Ya, ayat 30 yang terakhir. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu. Dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada twist in the story. Ya, ada hal-hal yang kita nggak sangka-sangkakan di hari terakhir nanti. Ya, kembali aku bacain lagi dari APHB, Serial Life Application Study Bible. Kerajaan Allah akan punya banyak kejutan. Sebagian orang yang sekarang dianggap hina, kelak akan sangat dihormati. Beberapa orang berpengaruh di sini akan ditinggalkan di luar pintu gerbang. Di sini maksudnya di dunia ini. Akan ditinggalkan di luar pintu gerbang nanti di sana. Banyak orang besar di dunia, ya. Di dunia ini besar, tapi di mata Allah diabaikan. Ya. Oh, banyak orang besar di dunia ini di mata Allah. Artinya yang diabaikan oleh dunia ini, ya. Tapi di mata Tuhan ini orang-orang besar. Diabaikan oleh orang-orang lainnya di dunia. Yang penting bagi Allah bukanlah ketenaran, status, kekayaan, warisan, atau kekuasaan seseorang di dunia, melainkan komitmennya kepada Kristus. Apakah nilai-nilai Anda cocok dengan nilai-nilai Alkitab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Utamakanlah Tuhan. Maka Anda akan menjadi bagian dari orang-orang seluruh dunia yang akan mendapat tempat dalam perjamuan di kerajaan surga. So the question, pertanyaan sebenarnya bukan sedikit dong yang selamat. Bukan itu pertanyaan sebenarnya, tapi apa? Gue beneran selamat gak ya? Am I for real? Ini bukan meragukan keselamatan, bukan. Tapi kita terus kita bilang sama Tuhan, mohon Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Ya, seperti Daud selalu bilang gitu, dan Rasul Paulus juga selalu bilang, selidiki aku Tuhan, ujilah aku. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kita, menasihatkan kita untuk mengujilah dirimu sendiri. Are you for real? Am I for real? Jadi pertanyaan, sedikit dong yang diselamatkan, mesti nggak perlu diceletukan seperti itu. Tapi kita juga berjuang, ya sungguh-sungguh, untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sambil terus menginjil. Biar orang-orang lain, jiwa-jiwa yang lain juga diselamatkan karena percaya sama Yesus. So, am I for real? Are you for real? God bless you.